Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Desi dalam mata pelajaran IPA kelas 8. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Baik, kali ini kita masuk ke dalam bab struktur dan fungsi tumbuhan. Tentunya sebelum kalian menyimak, alangkah baiknya kalian literasi terlebih dahulu agar lebih paham pada bab ini. Silakan disimak ya. Baik, kita mulai ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa klasifikasi dari kingdom plantae atau kingdom tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berpembulu ya atau Tracheophytra dan juga tumbuhan tidak berpembulu atau Talophyta. Nah, di sini untuk tumbuhan berpembulu ya, Tracheophyta ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tumbuhan paku atau Pteridophyta dan juga tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ya. Di mana tumbuhan paku ini ada Lycophyta, Sphenophyta dan juga Pterophyta ya. Untuk tumbuhan berbiji dibagi dua lagi menjadi Gymnospermae atau berbiji terbuka dan juga Angiospermae atau berbiji tertutup. Kemudian untuk tumbuhan tidak berpembulu ya atau Talophyta ini, di sini terdapat tumbuhan lumut ya atau Bryophyta, di mana Bryophyta atau lumut ini dibagi menjadi Bryophyta, Hepatophyta dan juga Artocerophyta. Baik, masih ingatkah kalian dengan pengertian dari organ? Iya, betul ya. Jadi organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Di mana organ terdapat menjadi dua, yaitu organ generatif dan juga organ vegetatif. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, biasanya didahului oleh peristiwa perkawinan. Sedangkan untuk organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembulu terdiri atas akar, batang, dan daun. Ini adalah perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil, di mana untuk monokotil keping bijinya berkeping satu atau satu kotilodon, dan juga untuk tumbuhan dikotil bijinya berkeping dua. Untuk monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk monokotil batangnya pada berkas pengangkut dia terlihat tersebar ya, tidak rapi. Sedangkan untuk dikotil, untuk berkas pengangkutnya dia tersusun secara rapi dan juga dalam suatu lingkaran. Untuk monokotil, bunganya biasanya bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan untuk dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk monokotil, sistem akarnya adalah serabut, sedangkan dikotil, sistem akarnya adalah tunggang. Baik, kita masuk ke dalam struktur dan juga fungsi organ tumbuhan, di mana nanti ada bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dari akar. Akar fungsinya yaitu untuk membantu tegaknya tanaman, kemudian menyerap unsur hara, air, dan mineral. Dan beberapa tumbuhan akarnya mengalami modifikasi sehingga bisa sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, yaitu misalnya seperti pada tumbuhan singkong dan juga bengkuang, dan juga untuk menyerap oksigen, biasanya ini pada tumbuhan bakau. Struktur luar dari akar ada batang akar, ujung akar, tudung akar, dan juga rambut akar. Kemudian struktur dalam ada epidermis, korteks, endodermis, dan juga stele. Klasifikasi pada akar yaitu ada akar tunggang, contohnya seperti tanaman dikotil dan juga gymnospermae.
Dan untuk akar serabut atau disebut juga akar adventif, contohnya pada tanaman monokotil. Ini adalah gambar dari struktur akar. Akar memiliki 3 bagian akar, yaitu ada zona pematangan, ada zona pemanjangan, dan juga ada zona pembelahan sel. Nah, pada bagian ujung akar terdapat kaliptra atau yang disebut juga dengan tudung akar. Fungsinya adalah untuk melindungi sel-sel yang berada di dalamnya pada saat menembus tanah dan juga bebatuan. Ini adalah gambar dari rambut akar, di mana rambut akar ini adalah modifikasi dari epidermis. Selanjutnya adalah batang, yaitu tempat jalannya air dan mineral dari akar ke daun maupun sebaliknya transfer hasil fotosintesis ke bagian tumbuhan lain. Kemudian untuk membentuk dan menyangga daun sebagai penyedia cadangan makanan dan juga tempat tumbuhnya bunga dan daun. Ini adalah modifikasi batang. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan kentang dan rimpang kunyit, sebagai bukti bahwa rimpang kunyit dan umbi kentang adalah batang. Selanjutnya adalah daun. Daun tempat utama berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian daun juga mengatur kadar air melalui transpirasi dan juga gutasi. Kemudian sebagai alat adaptasi pada tumbuhan kaktus dan juga penangkap mangsa pada insektivora dan juga modifikasi untuk alat bantu atau sulur. Ya, ini ada termasuk gambar dari modifikasi daun. Ada sulur ya, kemudian daun yang menggulung pada tanaman palem, kemudian pada tanaman Venus ya, duri pada tanaman kaktus dan juga kantong semar. Pada daun terjadi proses fotosintesis, di mana fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa anorganik yaitu air dan karbon dioksida menjadi senyawa organik atau glukosa dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari, di mana untuk reaksi dari fotosintesis adalah 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan sinar matahari dan juga klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Kemudian reaksi terjadi pada grana, yaitu adalah reaksi terang, sedangkan pada stroma terjadi reaksi gelap. Ini adalah eksperimen, yaitu peneliti Ingenhaus dan Engelmann membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah oksigen. Untuk ujinya disebut juga dengan uji Ingenhaus. Kemudian eksperimen selanjutnya adalah Julius Sachs. Dia membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Untuk uji fotosintesisnya disebut dengan uji Sachs. Kemudian yang ketiga eksperimen yaitu peneliti Samuel Ruben dan juga Martin membuktikan bahwa oksigen yang dihasilkan pada fotosintesis berasal dari peristiwa fotolisis. Baik, kita lanjut lagi ke bunga. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi dan bunga memiliki warna mahkota yang sangat cerah dan indah sehingga berfungsi untuk menarik para serangga untuk melakukan penyerbukan. Klasifikasi berdasarkan perhiasan bunga terdapat bunga lengkap dan bunga tak lengkap, di mana bunga lengkap memiliki kelopak, mahkota bunga, tangkai dan juga alat reproduksi. Contohnya adalah pada bunga Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu. Kemudian untuk bunga tak lengkap berarti adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut. Contohnya seperti bunga bougainville. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan kelengkapan alat reproduksi, di mana ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna.
Untuk bunga sempurna, bunga yaitu memiliki putik atau pistil dan juga benang sari atau stamen pada satu bunga. Nah, bunga sempurna biasa disebut juga dengan bunga banci. Kemudian untuk bunga tak sempurna, dia hanya memiliki putik atau benang sari saja. Ini adalah struktur bunga, di mana struktur bunga ini ada yang disebut dengan stamen, yaitu benang sari, kemudian antera atau kepala sari, filamen benang sari, karpel yaitu putik, kemudian stigma kepala putik, stilus tangkai putik, ovarium bakal buah, sepal adalah mahkota, ovul adalah bakal biji, reseptakel adalah dasar bunga, dan petal adalah mahkota. Kita lanjut ke buah, di mana buah berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan embrio di dalamnya. Untuk klasifikasi buah terdapat buah semu dan buah sejati. Untuk buah sejati ada buah tunggal, buah agregat, dan juga buah majemuk. Kemudian kita lanjut ke biji. Biji merupakan perkembangan dari bakal biji, dan bagian-bagian biji yaitu ada kulit biji, tali pusat, dan juga inti biji. Ini adalah perbedaan dari biji dikotil dan monokotil, di mana biji dikotil di sini contohnya seperti kacang. Ya, terdapat kulit biji, ada plumula, radicula, epikotil, hipokotil, dan juga kotiledon. Kalau untuk tanaman monokotil, contohnya seperti jagung, di sini terdiri dari kotiledon, koleoptil, plumula, koleoriza, jaringan buah, kulit biji, endosperm, epikotil, dan juga radicula. Baik, sudah selesai penjelasan materi dari saya. Selanjutnya adalah kuis. Nah, di sini ada 2 pertanyaan, yaitu rambut akar adalah modifikasi dari titik-titik, dan juga bagian dari bunga ada yang dinamakan dengan stigma. Nah, apakah pengertian dari stigma tersebut? Silakan kalian jawab jawaban kuis ini bersama dengan nama dan juga kelas. Kalian jawab di kolom komen channel ini. Baik, terima kasih kalian telah menyimak materi dari saya, yaitu mengenai struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Jangan lupa kalian untuk mengisi jawaban kuis di kolom komen. Jangan lupa juga kalian untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Jangan lupa kalian juga untuk menjaga kesehatan ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.